Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Kali ini saya akan coba membahas salah satu brand lokal yaitu Piero. Dengan salah satu rilisan terbarunya yaitu Piero Jogger V54 Mock Trail. Seperti apa kira-kira produknya? Langsung aja kita bahas satu persatu dimulai dari kotaknya. Untuk kotaknya ini sebenarnya adalah kotak yang normal dipakai untuk beberapa produk Piero ya. Jadi di depannya di sini ada tulisan Piero dengan background overall berwarna abu-abu atau grey. Lalu di sini ada nama siluetnya ya, Jogger V54 Mock Trail dengan ukuran 43. Ukuran 43 ini adalah ukuran true to size saya, di mana sentimeternya di 28 ya. Langsung aja, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung lihat bagaimana seperti apa bentuk dari sepatunya. Nah, ini dia. Set. Nah, kita keluarin, ada lagi isinya ya, dapat stiker saja, tulisan Piero gitu dan lain sebagainya. Dan ini kotaknya terlihat masih intact, masih bagus karena memang di double box juga nih oleh Piero. Saya sendiri beli di marketplace-nya Piero, yaitu di Tokopedia, karena awal mulanya saya lihat di sosial medianya Piero mengeluarkan varian terbaru dari Jogger V54 dan sepertinya menarik untuk kita bahas ya. Langsung saja, dan inilah dia sepatu Piero Jogger V54 Mock Trail dengan colorway Desert ya. Jadi sesuai namanya Desert, jadi memang warnanya ini didominasi dengan warna yang benar-benar identik dengan desert atau gurun ya, yaitu warna coklat ataupun warna kaki seperti itu ya. Looksnya kira-kira seperti ini nih, kita coba lihat overall dulu ya. Looks dari sepatu Mock Trail ini kira-kira seperti ini, dari outsole midsole-nya seperti ini ya. Kemudian uppernya memang terlihat sangat berbeda. Kita coba langsung dive in ke bagian outsole-nya terlebih dahulu ya. Untuk outsole-nya ini merupakan campuran foam dan juga rubber yang kalau dipencet-pencet ini cukup empuk, ringan banget ya. Sepatu ini memang ringan banget. Begitupun dengan struktur dari outsole dan midsole-nya, ini juga enak banget, fleksibel, empuk, dan juga ringan. Sepertinya menggunakan teknologi yang sama dengan sepatu Piero Jogger yang lainnya, yaitu Super Natural Comfort ya. Di sini ada tulisan itu, Super Natural Comfort by Piero. Yang mana ini merupakan teknologi outsole midsole-nya Piero yang tentunya empuk banget tuh. Di belakang sini ada tulisan SNC ya, atau Super Natural Comfort. Dan teknologi ini sudah ada di sepatu-sepatu Piero Jogger juga yang rilisan sebelumnya ya. Seperti misalnya saya coba ambil sepatu Jogger V54 yang sebelumnya saya punya ya. Nih. Nah, ini juga sama nih. Jadi dari sisi outsole-nya sebenarnya terlihat sangat serupa ya. Jadi baik dari sisi desain, dari sisi bahan, dari sisi keempukan, menurut saya ini serupa, hanya saja beda warna aja. Kalau yang ini saya punya Jogger V54 yang premium, waktu itu saya beli. Ya, teman-teman bisa lihat di sini desainnya benar-benar mirip ya. Di sini ada desain bergaris-garis seperti ini yang memberikan look yang sangat dinamis ya, sampai ke bagian depan ya. Nih. Tuh, ke bagian depan. Jadi memang untuk outsole-nya ada beberapa bagian yang juga sudah dilengkapi dengan rubber ya, seperti misalnya kalau yang di Jogger V54 ini di sini warnanya gum ya, di bagian tumit sampai ke bagian telapak kaki bagian sini, kemudian di bagian toe juga di depan ini juga ditambahkan material rubber di outsole-nya seperti itu. Sama nih dengan yang ada di varian terbaru dari Piero Jogger V54 ini yang Mock Trail ya. Sama juga dia ada bagian-bagian yang terbuat dari rubber. Tentunya ini untuk memberikan durabilitas yang tinggi dari sepatu ini supaya si outsole-nya ini tetap awet ya, umurnya panjang. Karena sepatu ini saja nih, Piero yang saya pegang ini yang dulu saya pernah beli dan sudah pernah saya pakai dalam waktu yang cukup lama. Ini untuk outsole-nya memang masih terlihat tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali saya beli ya. Memang ada beberapa bagian yang terlihat seperti mengkerut-mengkerut ya di bagian midsole-nya, tapi itu adalah hal yang wajar karena memang ini terbuat dari campuran foam yang memang empuk banget gitu. Jadi nanti ketika kita pakai sepatu yang Mock Trail ini juga nanti pasti akan ada bagian-bagian yang juga akan terlihat berkerut, tapi tidak mengurangi performansi dari outsole sepatu ini ya. Jadi dari sisi outsole ya, kalau dibandingkan antara yang Mock Trail dan juga dengan yang Piero V54 yang premium sebelumnya, itu benar-benar mirip banget ya. Tapi yang terlihat berbeda itu adalah yang di bagian uppernya. Ini uppernya bener-bener beda banget karena untuk yang Mock Trail ini kombinasi material pada bagian uppernya itu adalah material polywoven ya, nih yang kayak kain gini nih, polywoven, dan juga ada bagian yang sweatnya nih di bagian belakang sini ya. Ini ada sedikit sweat di bagian heelnya, dan sisa bagian uppernya ini adalah bahan yang terbuat dari polywoven tuh ya. Dari sisi look memang ini bener-bener outdoor look banget ya. Sepatu yang cocok dipakai di area yang terbuka, tapi meskipun begitu tetap masuk juga kalau misalnya dipakai untuk beraktivitas sehari-hari ya. Fitur-fiturnya apa saja? Kita lihat nih di bagian belakang ada kayak heel tab-nya, tapi ini bukan heel tab nih, hanya kalau dilihat dari fungsinya ini adalah seperti gantungan ya nanti.
Ya, kemudian di sini juga si lacesnya memang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan laces yang ada di Piero Jogger V54 yang premium ya. Kalau ini kan flat laces biasa, tapi kalau yang ini dia round laces yang secara struktur ini lebih kuat, dilengkapi dengan lace lock yang seperti ini ya, lace lock berbentuk compo seperti ini. Jadi kalau mau mengencangkan berarti tinggal dipencet di bagian sininya, tarik, nah kencang gitu ya. Kalau longgarin tuh ya. Jadi kayak ya mungkin teman-teman ada lah ya bagian tas dari teman-teman yang menggunakan lace lock seperti ini ya. Jadi dengan adanya lace sistem yang seperti itu akan menambah simplisitas dari sepatu ini ya. Jadi akan lebih satset ketika dipakai, jadinya bener-bener simple banget ya. Nih di sini ada bagian yang menjaga struktur dari si tali sepatunya ya. Di sini ada bagian woven-wovennya tuh, lalu ada benang-benang berwarna orange seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4 dikali 2 berarti adanya 8 ya. Di sini ada tag ukuran 43. Harganya nih itu, harganya di 549.800. Saya sendiri beli di marketplace-nya Piero. Saya nggak tahu apakah masih ada nih produk ini. Kalau saya lihat di USS kemarin juga mereka masih ada kok barang ini, bahkan lebih murah ya, ada harganya kalau nggak salah di Rp400.000. Jadi teman-teman bisa cek aja atau tanya ke sosial medianya Piero apakah Jogger V54 Mock Trail ini masih ada atau enggak ya. Kemudian di bagian sini ada bagian lagi woven yang juga berfungsi untuk tempat berlalunya si tali sepatunya. Jadi startnya dari sini nih, ada celah di bagian woven ini bagian sini ya dijahit, jahit gitu ya. Di antara kedua jahitan itu masuklah si tali sepatunya gitu. Jadi sistem dari tali sepatunya tuh kira-kira seperti itu. Simple dan juga benar-benar memberikan kesan yang outdoor look. Adanya tambahan sweat di bagian heel ini juga memberikan kesan yang premium juga dari sepatu ini. Karena sebenarnya kan bisa aja dia langsung semuanya terbuat dari polywoven ya, tapi dia tetap memberikan bagian yang ada bahan sweatnya di sini untuk memberikan kesan yang premium. Dan juga bahan sweat ini kan termasuk bahan yang cukup awet ya, apalagi ini sweatnya juga bagus banget, halus banget ya. Jadi bener-bener memberikan looks yang elegan tapi juga cocok kalau misalnya dipakai di outdoor ya. Lalu di bagian depannya, di bagian lateral bagian depan deket toe-nya itu ada tulisan Piero di sini ya. Bordiran Piero berwarna coklat agak tua, senada dengan bahan wovennya di sini ya, berwarna coklat tua. Mirip juga dengan heel tab yang ada di bagian belakangnya. Ya meskipun saya curiga ini bukan heel tab sebenarnya karena tidak menarik bagian heel juga. Jadi ini lebih ke mempermudah kita menyimpan ataupun membawa sepatu ini. Karena teman-teman bisa lihat di sini, ini ada bagian resletingnya nih, ya kan? Ini ada bagian resletingnya. Jadi sepatu ini tuh sebenarnya bisa digabung jadi satu seperti ini ya. Oke, ini gimana ya tapi cara pakai resletingnya ini ya? Memang ini ada resleting di bagian sini nih. Ini ada cantolannya. Mungkin ini digabung di sini kali ya. Coba ya, saya coba gabung ya. Aduh. Sini kan, digabung sama ini. Nah, set, nempel. Udah. Terus ditarik. Nah, iya, ditarik. Tapi bagian sweat ini berarti harus ditekuk dong ya. Oke, kita tarik. Set. Oke, lumayan sulit sih jujur. Nah, memang bagian polywovennya ini karena dia lemes gitu ya bahannya, materialnya, jadi gampang dilipat gitu. Masukin dulu talinya sebentar. Kita tarik sini. Ini gimana ya? Coba dideketin dulu kali ya. Nah, nutup dia. Nutup. Nutup. Set. Ini bagian depannya agak PR. Nah, lewat juga. Nah, jadi deh, ya. Kira-kira seperti ini tuh. Jadi dia bisa digantung gitu ya. Tuh, jadi seperti ini. Jadi simple banget memang, ya. Tuh, gini deh jadinya. Ya. Memang kalau awal-awal agak bingung ya. Ini cara masang resletingnya gimana, tapi setelah dicoba ya oke lah, bisa lah. Meskipun kalau preferensi saya pribadi, saya sih nggak akan
menggunakan resleting ini sering-sering ya, jujur ya, saya takutnya ntar lepas atau gimana, karena ini sebenarnya nih cukup kuat banget nih tarikan dari tiap sisi dari resletingnya. Jadi ya oke, ide bagus sih sebenarnya, ini sebuah inovasi yang oke untuk memberikan simplisitas dan juga ringkas juga gitu ya, kalau misalnya mau dibawa kemana-mana. Mereka juga udah menyediakan ini nih kayak gantungannya, jadi bisa digantung gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, karena memang si bahan material dari uppernya ini juga sudah terbuat dari bahan yang lemes juga ya, yang bisa dilipat dan tidak terlalu makan tempat sebenarnya. Jadi ya saya oke-oke aja sih. Jadi ya kalau saya sih tidak akan sering-sering menggunakan resleting inilah kalau saya ya. Karena apa? Karena sebenarnya dari sisi look ya, kalau dilihat dari atas ya, itu tuh dia memberikan bentuk dari sepatu ini sebenarnya nih, bagian resletingnya. Semakin sering maka dia mungkin akan semakin melebar nih. Kalau tadinya dia ke atas seperti ini ya, bagian resletingnya ya, tegap gitu ya. Tapi semakin sering mungkin dia akan melebar jadi kayak gini nih. Jadi bentuk dari uppernya itu bener-bener ditentukan dari si garis hitam ini nih, tuh ya. Jadi kalau misalnya sering dipakai, mungkin ya dia akan agak nggak lurus nih kayak gini nih, ada bagian bengkoknya. Padahal sebenarnya dia lurus aslinya, tuh. Ya. Cuman karena mungkin tadi sudah dipakai, dilewati oleh bagian resletingnya, dia jadi agak sedikit lebih lentur. Jadi dia ada bagian-bagian di mana bagian resletingnya itu agak melengkung. Ya, jadi kalau saya sih preferensi saya pribadi nggak pengen sering-sering pakai bagian resletingnya, karena lihat aja nih, material polywovennya itu cukup lemes dan gampang dilipat kok, nggak terlalu makan tempat dibandingkan dengan yang V54 yang ini uppernya kan memang cukup berisi gitu tuh. Kalau udah dipencet pun dia balik lagi ya kan, tuh ya, karena memang ini terbuat dari material mesh dan juga synthetic leather di sana, jadi memang sudah kayak terbentuk lah bagian rangkanya. Tapi ini karena dia terbuat dari polywoven tuh, lihat aja dari samping, bahkan dia sebenarnya bener-bener terlihat kayak cuman outsole sama midsole doang, padahal sebenarnya dia ada bagian uppernya nih polywoven yang juga bahannya tipis. Kedua, kalau misalnya sering di resleting ya, menurut saya kan bagian sininya nih, bagian heelnya itu ada bagian suede-nya nih ya. Ketika di resleting kan dia harus pasti akan kelipat sebenarnya, tuh lihat, bagian suede itu pasti akan kelipat ya. Oke, saya tahu memang suede-nya bagus, tapi sayang aja lah kalau bagian suede ini sering banget dia mengalami lipatan-lipatan ya, meskipun sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Jadi buat saya pribadi ya, kembali lagi ini hanya preferensi saya, tidak perlu ditiru kalau memang tidak sesuai dengan prinsip teman-teman. Kalau saya seperti ini saja nih, as it is, ini udah oke banget sebenarnya, karena dari sisi materialnya juga udah ringan, enak banget. Ini juga beratnya bener-bener ringan tuh, lihat aja ya. Jadi, untuk sepatu kanan mock trail yang saya punya, ini beratnya di 226 gram. Sedangkan sepatu kirinya itu beratnya di 234 gram. Sehingga totalnya menjadi 460 gram. Jika dibandingkan dengan sepatu Piero Jogger V54 Premium, ini berat sepatu kanannya di 267 gram dan sepatu kirinya di 269 gram. Sehingga totalnya menjadi 536 gram. Dengan kata lain, sepatu Piero Mock Trail V54 ini lebih ringan 76 gram dibandingkan dengan sepatu Piero Jogger V54 Premium yang saya punya. Jadi bener-bener ringan ya, emang mantep bener. Jadi enak kalau mau dibawa traveling kemanapun, dipakai pun juga feel-nya enak, ringan, looks-nya oke. Ya jadi gitu kalau menurut saya ya. Jadi sepatu ini secara look benar-benar mewakili dunia adventure ke alam bebas dan juga berpetualang di area perkotaan ya. Jadi benar-benar masih tetap stylish tapi juga nyaman, karena material-material yang digunakan itu adalah material-material yang memang sudah terkenal nyaman di produk-produk Piero yang sebelumnya, khususnya di siluet jogger ini ya. Apalagi yang Jogger V54 adalah salah satu produk Piero yang memang sudah terkenal sangat nyaman. Saya sendiri sudah pakai sepatu Piero Jogger ya, mau yang V24, V54. Sekarang V54 juga ada variannya lagi ya, yang mock trail, yang mana hashtagnya itu adalah nyaman berpetualang ya. Ditambah lagi dengan adanya desain upper yang memiliki zipper yang bisa kita satukan untuk mempermudah kita traveling dari satu tempat ke tempat lain. Dan sepatu Piero Jogger V54 mock trail ini masuk dalam koleksi Urban Experience, yang mana Piero memiliki program One Pair One Tree, di mana itu adalah sebuah gerakan hijau untuk melestarikan alam dengan penanaman pohon. Piero bersama dengan Lindungi Hutan akan menanam pohon mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
Jakarta untuk mencegah dan membantu pengurangan lahan akibat banjir yang terjadi di Pulau Pari. Dengan pembelian sepasang sepatu Urban Experience Pack, yang mana salah satunya itu adalah Piero Jogger V54 Mock Trail Colorway Desert ini, itu setara dengan menanam satu pohon mangrove. Jadi ketika teman-teman beli sepatu ini, teman-teman juga berkontribusi dalam program One Pair One Tree, di mana Piero bersama dengan Lindungi Hutan akan menanam satu pohon mangrove untuk setiap satu sepatu yang teman-teman beli. Jadi ini adalah program yang keren banget. Dan dari sisi siluet, tidak hanya Piero Jogger V54 Mock Trail ini saja, tapi juga ada Piero Jogger 24 CTRL berwarna coklat dan juga campuran warna hitam juga di sini. Ada siluet lain yaitu Piero Ergo, juga ada Ergo Motion yang ada warna brown dan juga warna kaki di sana ya. Jadi teman-teman bisa pilih dari keempat sepatu ini sejauh ini ya, sejauh dengan video ini saya dibikin, itu untuk koleksi Urban Experience ini baru ada 4 sepatu ini. Saya nggak tahu apakah nanti kedepannya akan ada siluet lagi yang masuk ke dalam koleksi ini. Tapi dari keempat itu teman-teman bisa pilih salah satunya kalau misalnya ada yang tertarik. Kalau saya sendiri melihat dari 4 sepatu itu, saya paling tertarik dengan Piero Jogger V54 Mock Trail karena selain saya sudah punya dan juga merasakan memiliki pengalaman yang cukup untuk terhadap Piero Jogger V54 karena sampai sekarang pun masih saya pakai ya, dan teknologi outsole midsole-nya juga masih sama, hanya saja mereka berbeda di bagian upper-nya saja. Jadi saya mengambil yang Piero Jogger V54 dengan ukuran 43 atau true to size sepatu saya. Dari sisi looks ini bener-bener oke banget, teman-teman bisa lihat lah gimana nih fittingnya di kaki saya, bener-bener oke banget ya. Dan ini ketika saya pakai juga empuk banget, enak dibawa jalan, mau di alam bebas, mau di kehidupan urban perkotaan, ini bener-bener masih cocok ya outfitnya. Mau di mix and match dengan berbagai outfit juga masih cocok. Ditambah lagi dengan adanya fitur zip link ya, atau bagian resleting dari sepatu ini yang dapat dibongkar pasang, sehingga kita bisa menyimpan sepatu ini lebih ringkas dan juga lebih simple ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas support dan dukungan terhadap channel saya. Kira-kira sepatu apa lagi yang perlu saya bahas pada video berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.